Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Mazmur 63. Mazmur 63. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Ayat 1, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Amin, amin, amin. Yesuslah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Pernahkah dalam hidup ini engkau kehilangan semangat? Pernah nggak? Pernah pasti. Pasti pernah ya. Pak Gem pernah nggak kehilangan semangat? Iya, ada loyo ya. Loyo, litoy, nggak semangat karena apa? Melihat keadaan. Iya. Karena apa? Memikirkan keadaan. Karena apa? Merasakan keadaan. Jadi kita ini kan makhluk hidup, punya pikiran, perasaan, punya kehendak ya. Semangat untuk menjalani hidup itu saya mendapatkan hanya berpusat kepada Allah. Kalau kita mempunyai Allah yang hidup, maka kita juga hidup. Ya. Itu cermin dari pengakuan Daud dalam Mazmur 63. Daud mengakui kerinduannya akan Sang Pencipta dengan berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ayat 2 kita baca sekali lagi ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya. Amin. Sebentar lagi kita menghadapi musim kemarau ya. Pagi ini sudah mulai hangat, walaupun mendung, sangat lembab dan sangat panas ya. Merasakan udara yang sudah mulai masuk ke musim panas. Bagaimana tanah di musim panas yang merekah, pecah-pecah, mengharapkan kehausan, mengharapkan air, mengharapkan hujan. Dan jiwa demikian juga. Jiwa ini bisa menjadi haus juga ya. Haus akan kasih Allah, haus akan air sorgawi, haus akan embun yang turun di pagi hari. Daud menyatakan bahwa kasih setia Allah lebih baik dari hidup. Kita baca ayat 4. Ayat 4. Demikianlah
Oh, bukan. Ayat Ayat 4. 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Amin. Jadi kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Ketika sadar bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, maka kita akan bertahan dalam hidup yang seolah-olah mencekam, menindas, memojokkan kita, ya, kehidupan yang sulit, yang susah, ya. Itu menyebabkan kita berteriak kepada Tuhan. Tetapi ketika mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu diberikan kepada kita, maka kita semua akan merasakan kelegaan, ya. Rasa haus dalam hidup kita ini akan terpenuhkan. Kemudian Daud berdoa di dalam ayat 8 dan 9. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Allah itu sungguh menjadi segala-galanya bagi Raja Daud, ya. Bagaimana Anda menganggap Allah? Apakah Allah itu segala-galanya? Atau ya kalau perlu saja kita ini sadar bahwa Allah pasti menolong, begitu ya. Tapi kalau nggak perlu, Allah dilupakan. Jadi Allah ini seolah-olah hanya apa ya, Buat tambal butuh. tambal butuh katanya Pak Kum. Kalau butuh dicari, kalau nggak butuh ya dibiarkan. Kelemprak kamu. Nah, orang-orang yang mempunyai pemahaman dan pemikiran seperti itu, maka ia tidak akan tahan dalam goncangan-goncangan kehidupan, ya. Allah tidak menjanjikan langit selalu biru. Allah tidak menjanjikan bahwa hari selalu terang. Akan tiba saatnya masing-masing dalam kehidupan kita ada badai, ada kesulitan yang mendera dan sebagainya, ya. Minggu yang lalu kami mendengar tentang peristiwa 10 tahun yang lalu, seorang anak pendeta yang tersesat di Gunung Rinjani, ya. Kalau hari-hari ini saudara melihat apa yang viral di akhir bulan Juni, ya, ada warga Brasil yang terjatuh masuk ke jurang di Gunung Rinjani. Tentu saudara melihat bahwa waduh, gunung ini indah sekali, tetapi perjalanannya membutuhkan orang-orang yang berpengalaman, ya, bukan orang-orang yang sekedar untuk mendaki asal-asalan gitu, ya, hura-hura gitu, bisa bahaya. Dan ketika saya mencoba mencari tahu tentang keindahan Gunung Rinjani dan kesulitan para petualang di sana, saya menemukan video kisah seorang gadis yang tersesat selama 4 hari, ya. Untungnya diketemukan. Demikian juga anak dari pendeta yang melayani kami hari Minggu juga tersesat, bahkan mobilnya itu tersangkut di pohon dan dia mengalami peristiwa-peristiwa mistis, ya. Boleh percaya, boleh tidak, yaitu dia seolah-olah dibawa ke suatu desa dan mendengar suara-suara dan sebagainya, sampai pada akhirnya dia berusaha keluar dan tubuhnya baret-baret semua, ya, kena ranting-ranting kering itu, ya. Dan dia menemukan petani, ya, penggembala atau pencari rumput, penggembala, ya, pencari kayu, ya, orang-orang desa, dan ia dibawa turun. Dan ketika hanya semalam itu, ya, tidak sampai malam sekali sudah diketemukan, dan orang berkata bahwa untung anak ini bisa pulang, anak ini bisa hidup diketemukan. Ya, kita harus selalu berkata untung, ya. Ya kan? Biasanya sudah lenyap.
biasanya sudah tidak kembali ya, entah kemana. Jasadnya kembali tapi Mungkin meninggal dan sebagainya. Ternyata memang hal-hal yang mistis itu ternyata ada ya di pegunungan itu, karena ada cerita tadi yang 4 hari tersesat itu juga dia merasa ada suara-suara, ada pohon yang bisa berbunyi seperti kentongan, ada bayang-bayang putih, dan ada orang yang berbicara, ngerasani dia dan sebagainya. Oh, ini masih hidup katanya begitu ya. Tapi tidak ada orangnya gitu ya. Apakah itu roh-roh di udara yang mengganggu dia atau roh-roh yang menuntun dia untuk turun gunung? Ya saya sendiri nggak tahu ya. Akhirnya ternyata ia juga bolak-balik terperosok di pasir yang mudah untuk longsor ya, memang bahaya sekali. Nah di situ kita belajar, dia juga diketemukan oleh petani gitu ya, orang daerah situ, akhirnya dibawa ke desa turun. Kalau saya melihat sehingga dia mengalami trauma beberapa bulan ya, ketakutan beberapa bulan sampai 3 bulan baru berlalu, dan dia merasa dia juga dirasuk roh-roh ketakutan itu, dia juga dirasuk seperti ular putih yang dia melihat keluar dari tubuhnya dan sebagainya ya. Itu kisah dia ya. Nah, betapa bahayanya ketika kita tidak menjadikan Yesus segala-galanya bagi kita ya. Untung anak pendeta itu tidak sampai berhari-hari baru diketemukan ya, baru 1 hari saja, tapi ya sudah diketemukan karena memang pendakiannya tidak sampai puncak, karena dia masih pakai pakai mobil ya, jadi masih belum mendaki sampai tingkat-tingkat yang terlebih tinggi ya. Gunung ini kan berapa ribu, 3.700-an ya di atas permukaan laut ya. Kalau Gunung Sinai berapa? 2.300. Kalau Musa naik turun gunung sampai ping 4 ya. Luar biasa. Nah, kalau orang desa, penjaga porter yang ngangkat barang, penunjuk jalan ya sudah tiap hari naik turun gunung ya, sudah biasa, sudah pekerjaannya, sudah tahu di mana lubang-lubangnya, di mana bahayanya dan sebagainya. Tetapi bagi pemula, bagi orang-orang yang nggak siap, waduh, apalagi jangan berani-berani jalan sendiri ya, meninggalkan rombongan atau jadi tertinggal ya, maka itu menjadi ruwet banget gitu ya, bisa menjadi kehilangan nyawa. Nah itu perlunya kita setiap hari bersama Yesus ya. Jadi ada perlindungan, ada penyertaan. Jadi saat kita butuh, dia segera mengulurkan tangannya yang berupang paku menolong kita. Jadi jangan hanya waktu butuh aja berdoa minta tolong, tetapi biarlah sehari-hari kita ini gandol Yesus. Amen. Yesus itu segala-segalanya bagi kita. Karena peringatan dari Roh Kudus itu pasti diberikan ya. Kalau kita diperingati ya enggak usah nentang ya. Jadi di sini kita belajar ya, dari hal-hal fisik yang kita lihat, kita bisa lihat apakah kita nanti bisa luput dari malapetaka atau tidak. Nah itu. Jadi para pendaki itu bilangnya gini, sudah apa yang terjadi ya sudah nasib kita katanya. Jadi memang mereka nekat ya. Karena nyawa bisa hilang ya, kalau tergelincir sedikit saja itu sudah nyawa bisa menjadi hilang. Nah itulah hal-hal viral yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita tentang kematian seorang pendaki dari Brasil itu ya, yang akhirnya juga membawa hal-hal yang baik ya untuk lebih mengamankan jalur-jalur pendakian gunung gitu ya. Karena di Indonesia ini negara dengan banyak volcano ya, gunung berapi yang baik masih aktif maupun tidak aktif. Kalau Pak Yusak itu punya Gunung Semeru ya di Lumajang ya.
Lumajang kan daerahnya Pak Yusak, entah dia sampai titik B29 apa enggak, pernah apa enggak ya. Kalau saya lebih baik nonton videonya aja ya daripada ke sana gitu ya, enggak sanggup lah. Nah, makanya kalau kita belajar dari kehidupan Raja Daud ini, di mana ia terkepung musuh, mungkin engkau tersesat, mungkin engkau minta tolong, hanya pada Yesus saja. Hanya pada Allah kita yang bisa memberikan pertolongan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita dilindungi, kita tangan kanan dipegang oleh tangan kananmu menopang aku, ditopang ya. Kita ini hidup itu ditopang ya. Hari-hari ini banyak pengeluaran ya, benar nggak? Iya. Bayar uang sekolah, bayar sewa ruko, bayar sewa gedung untuk berbisnis. Kemarin bayar STN ya. Saya 2 mobil itu bersamaan bulan 7. 2 mobil lah kok bersamaan harus bayar STN-nya ya. Cukup berat apa enggak? Berat Ya, saudara. Bahkan ada orang yang enggak bayar STN sampai berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun saudara. Ya tambah berat saudara ya. Bedanya banyak. Pak Yusak nulis sudah Bu, malah B30 di atas B29. Dikenal dengan negeri di atas awan. Luar biasa Allah kita. Nggak tahu ketinggian berapa itu B30 itu ya. Kalau ngelihat video-videonya memang kita bisa tertarik loh ya untuk ke sana ya. Tetapi kalau ingat kaki dan ingat nafas, waduh, rasanya harus latihan treadmill dengan kemiringan 45 derajat setiap hari dulu ya. Iya. Sampai nafasnya nggak ngos-ngosan gitu ya. Nah, nggak mudah memang ya. Semua membutuhkan perjuangan. Satu hal di mana kita juga butuh perjuangan untuk mendekat kepada Allah, untuk tetap menggenggam erat tangan Allah. Kita butuh perjuangan ya. Perjuangan untuk menyisihkan 1 jam saja satu hari. Tinggal bersama Allah di dalam hadiratnya yang kudus. Bisa enggak, mampu enggak? Ya, harus mampu ya. Harus mampu. Kalau mesbah siang itu kan dimulai jam 10 ya di gereja ya. Banyak orang yang melewatkan mesbah siang itu, tetapi ada beberapa orang yang tiap hari ada jaga di menara doa mesbah siang walaupun online ya. Dan saya melihat itulah yang menyebabkan kita kuat ya. Itulah yang menyebabkan kita ini semangat ya. Kalau enggak semangat doa dulu 1 jam atau setengah jam lah minimal ya. Jadi kuat lagi kita menghadapi segala persoalan dalam hidup. Dicas ya, jiwa Seperti kita dicas. ini handphone ini kalau malam kan 4 handphone ya, itu dijejer semua, belum 2 handphonenya Pak Gem ya, jadi 6 handphone itu kayak toko HP. Bukan sok-sokan tapi keperluan untuk siaran ya. Jadi harus dicas malam supaya pagi ini sudah on air, nggak lemot-lemot gitu, sudah siap ya. Kadang-kadang kalau terlalu capek nggak nututi ngecas ya pagi, waktu doa fajar pagi kita cas gitu ya, karena chargernya fast apa namanya itu, punya charger yang nggak lemot ya, punya cas yang untuk ngecas itu cepat gitu ya, itu perlu. Ya Bu Fan Shop apa sudah sembuh kemarin, sakit apa, semoga nggak sakit-sakit lagi ya. Semangat gandol Yesus ya. Ayo kita Bu Maiske gandol Yesus ya. Ketika Bu Maiske Pak Roni ini membuka usaha baru sebulan ya, belum sebulan ya. Tentunya masih apa itu, trial and error ya. Nggak masalah. Kita harus bisa melalui proses itu. Kalau mengharapkan terus pelanggan datang 10 gitu satu hari gitu ya, mungkin Anda bisa pingsan. Doa sudah dapat teknisi. Oh ya, Ya. sudah dapat teknisi itu sudah puji Tuhan. Ya. Kalau dikasih pelanggan tuh selalu naik step ya, saya ngalami itu. Jadi perlahan-lahan Tuhan itu memberi berkat tuh
Kalau langsung 1.000 orang datang gitu ya wis nggak mungkin lah ya. Tapi satu persatu orang datang, terus dari mulut ke mulut mereka eh, apa namanya itu, menyuruh, oh ini loh servis yang baik gitu. Itu rutin rutin dan maksudnya itu apa? Telaten, harus ditelatenin ya. Mungkin satu hari nggak ada orang yang servis. Tekun. Tapi kita membutuhkan apa? Ketekunan dan fokus. Fokus di tempat itu. Jangan nanti terus oh wis tutup aja ganti. Ganti jualan lemper gitu. Kan nggak bisa ya. Ya memang pertama itu nyari-nyari apa ya yang bisa orang itu seneng gitu ya. Kalau kuliner ya. Tetapi kalau servis-servis mobil, sepeda motor, servis-servis gitu kan harus memuaskan pelanggan karena itu jual jasa ya. Nah, kalau kita nggak gandol Yesus, waduh, bisa dimarahi pelanggan ya. Bisa ngamuk-ngamuk ya, itu yang membuat kita jadi surut gini ya. Tetapi kalau kita gandol Yesus, minta hikmat Tuhan, iki opo sing salah ya Tuhan, apa yang harus ku perbaiki. Nah, itu bisa dikasih tahu. Sekarang Bu Fen nulis ponakannya sakit habis kecelakaan, pipinya bengkak. Sekarang di rumah sakit. Ya, nanti kita doakan ya. Yulan yang ada di sana ini. Yulan sedang kelinong-kelinong healing ya. Berdoa supaya nggak ada apa musibah ya. Seringkali ya kemarin kami healing ke Solo ya, ke mana itu, Bandungan itu rekan kami terjatuh ya, waktu di Gua Maria mana itu ya, Salatiga, Gua Kerep itu kena batako yang jeplat ya, jadi dia jatuh apa itu, nyongsop itu loh ya. Dan akhirnya harus dioperasi loh tangannya, jarinya. Dia kakinya yang jatuh tapi tangannya ini jari 2 ini patah. Mengerikan sekali ya. Ya sampai hari ini katanya sih sakit ya, pemulihan ya. Nggak mudah ya. Bumis ke Pak Roni nulis, puji Tuhan sudah ada tukang servis 1 hari minim 4 sepeda. Waduh, luar biasa ya. 4 sepeda itu sudah lumayan gitu ya. Kalau 1 sepeda 2 jam, 4 sepeda 8 jam loh saudara ya. Iya loh. Untuk bongkar pasang ya. Seringkali kita ini itu bisa servis nggak? Bisa bongkar tapi tidak bisa masang ya. Kalau kami nulis gini, tukang bongkar. Kalau Pak Henry kan bisa nggak bongkar pasang arloji ya. Suatu kisah dari Bu Weekend kan lucu. Jadi ketika bongkar dadakno itu murnya mencetat. Loh ya ampun. Murnya arloji itu loh lah. Kecil sekali ya. Memang dia ada kaca ya untuk kerja itu ya. Tapi nak mencetat itu ya apa? Jadi mencari. Aduh ya ampun. Tapi akhirnya ternyata apa ya? Nempel di jepitnya ya, karena magnetik kan. Ya puji Tuhan gitu ya. Hal-hal demikian ini kan mengerikan ya, perlu doa ya, Tuhan tolong ini di mana ini mencetatnya ya. Tuhan suruh cari, kesian kan. Maka itu perlu kita ini gandol Yesus ya. Fan bilang ponakannya mau operasi karena kecelakaan. Nah ya ini loh ya, kita ini kalau kecelakaan ini kan ya enggak diminta ya. Naik sepeda motor bisa terjatuh, kadang bisa slip karena pasir, kecelakaan tunggal, ya nggak bisa ngomong ya. Tapi kita perlu Tuhan ya, perlu Tuhan yang menolong kita, memberi kita kemampuan, kekuatan. Ya ini mata saya ya masih sedikit bengkak ya, besok harus kembali dicek ya, masih rasanya gatal kepengen digaruk. Kok bisa ya, apakah itu luka yang menutup, kayak kita kalau punya luka terus jadi gatal gitu ya, bisa kepengen garuk gitu ya.
Nah itu kan hal-hal yang kita nggak tahu ya. Habis operasi ada apa itu kan kita nggak tahu. Ya mesti pakai obat tetes mata 2, 1 antibiotik, 1 supaya nggak bengkak ya. Karena ya memang sedikit bengkak ya. Ya namanya kalau kaki aja disuntik aja ya sakit ya. Apalagi bola mata ya, saya nggak bisa bayangkan ya. Kalau bola mata dan sesuatu dicabut dari dalamnya terus diganti lensa akrilik ya, tapi yang natur. Itu sakit apa enggak ya? Pasti sakit lah saya ngomong. Mana ada kalau mata keculek aja atau kelilipan aja sakit kan? Apalagi ditusuk ya, apalagi diganti lensanya ya. Waduh, saya mengerikan. Sampai hari ini saya enggak berani loh buka YouTube untuk lihat operasi katarak ya. Nanti aja kalau sudah enggak sakit. Nanti sebab apa? Apa yang di pikiran kita itu yang ada nanti terjadi ya. Makanya pikirkan hal-hal yang baik. Sudah nggak bengkak, operasi berjalan lancar, fan ya. Tiap hari Tuhan tambah-tambahkan orang yang servis sepeda gitu ya. Tapi jangan berdoa sepeda rusak ya. Orang-orang yang harus bekerja terus sepedanya bermasalah itu bisa dikerjakan. Lu enak lu Bu Roni ini ya, soalnya kan dekat TP ya, dekat Tunjungan ya, posisi tempat servisnya. Jadi kalau anak-anak kos atau orang-orang yang antar jemput ke TP itu rusak ya mampir ya kan, bisa ditunggu, bisa. Jadi lokasi itu memang penting ya, lokasi itu dalam pekerjaan penting. Tetapi lebih penting lagi kalau ada Yesus ya. Amin. Ayo jadikan Yesus segala-galanya bagi kita semua. Bagi yang belum mengenal Yesus, ayo terima Yesus. Buka hati, undang Yesus masuk, dan terima Dia dalam segala hal. Bertobat, tidak usah melakukan dosa-dosa kekejian lagi bagi Tuhan, tetapi jadilah anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Fans jangan khawatir, pasti penahannya ditolong Tuhan. Amin. Ya, Amin. Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sangat menguatkan kami. Ya Tuhan, setiap hari kami butuh Engkau Yesus. Ya Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Tolong kami Tuhan atas segala hal yang sedang kami alami. Ya Tuhan Yesus, Kau pasti menolong kami, mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menjangkau kami, menolong kami. Kau setiap hari pasti menyertai kami, melindungi kami, dan kami selalu mau melekat kepada Engkau Yesus. Setiap hari kami gandol Engkau Yesus, setiap hari kami butuh Engkau Yesus, sehingga bukan di saat kami butuh saja kami berteriak minta tolong pada Engkau, tapi setiap hari kami bersekutu dengan Engkau Yesus, sehingga pada saat kami butuh Engkau segera pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memakai Mazmur 63 ini, kami renungkan, kami ingat, kami laksanakan dalam hidup kami. Pagi ini kami berdoa untuk ponaan Bu Fen Syok yang kecelakaan dan akan operasi sedang di rumah sakit. Tuhan tolong beri dokter yang tepat dan hasil operasinya baik, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengoperasinya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur bahwa usaha yang dirintis oleh Pak Roni Bumeske bisa ada pelanggan-pelanggan yang mulai datang berdatangan. Biarlah mulai hari ini makin dikenal orang dan dapat menservis dengan baik pula. Tuhan kirim teknisi-teknisi yang dapat membantu mereka dan akhirnya mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa pagi ini bagi orang-orang yang belum mendapat pekerjaan, belum mendapat pelanggan-pelanggan, dan juga sedang merintis usaha baru dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin pensiun dini, mereka mungkin ter-PHK, mereka mungkin merintis usaha baru. Tuhan tolong
agar mereka diberikan kemudahan, diberikan jalan, diberikan berkat-berkat baru dalam kehidupan mereka setiap hari baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mempunyai permasalahan dalam kehidupan, baik dalam menyekolahkan putra-putrinya, baik di dalam hubungan kemasyarakatan dan hubungan pertemanan. Tuhan pulihkan sehingga mereka mengalami Yesus dalam kehidupan mereka dan Yesus yang membawa damai dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengangkat kedua belah tangan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih semua yang sudah bergabung, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, Pak Budi Yulan, Bu Yeni Ritanwati, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Elias, Bu Elias, Bu Ven. Terima kasih semuanya. Bu Meske, Pak Roni, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Martin, Bu Febi. Semuanya diberkati Tuhan. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, Haleluya. amin, amin. Amin. Haleluya.